Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kembali kita memuji menyembah Tuhan di dalam program Mesbah Doa Fajar. Kami percaya ini adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Begitulah hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Kami mau melayanimu Tuhan, kami mau melayanimu Bapa. Sampai akhir hidup kami bukan setia melayani Engkau Tuhan, melayanimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Sampai akhir melayanimu. Terima kasih banyak Bapak, kami ucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Biar apapun yang kami alami, apapun kami hadapi, kami boleh tetap setia
sampai akhir hidup kami melayani Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Tuhan Yesus, yang kita sembah, yang kita agungkan, kita muliakan. Kembali kita bertemu dalam Gunung Tabor Ministry Channel. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di kantor, di jalan, di dalam negeri, di luar negeri, biarlah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang selalu kekal buat kehidupan setiap kita. Mari kita saat ini sama-sama belajar tentang satu tema yang sangat perlu bagi setiap kehidupan kita. Dan tema itu bukan tema yang asing lagi. Temanya adalah doa yang dijawab. Kenapa doa yang dijawab? Karena banyak doa-doa yang tidak dijawab. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 3 dikatakan bahwa kenapa doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Karena doa kita salah dalam berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang Kristen. Semua tahu doa adalah persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, dua arah, komunikasi, akses untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita mengerti dan kita bertanya jawab dengan Tuhan. Hanya satunya bisa dilalui dengan doa. Oleh sebab itu kalau kita berdoa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun dan lebih dari bertahun-tahun doa kita tidak dijawab. Mengapa tidak dijawab? Apa yang salah? Oleh sebab itu mari kita belajar dengan tema doa yang dijawab. Karena doa itu berkaitan dengan hidup kita secara pribadi setiap saatnya. Oleh sebab itu mari kita belajar supaya doa kita dijawab. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Ayat pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kita belajar dari seorang Kornelius. Pada saat itu Kornelius adalah bukan orang Yahudi. Pada zaman rasul-rasul, orang Yahudi itu orang yang terasing. Orang-orang yang istimewa itu hanya orang Yahudi. Tetapi kenapa Kornelius doanya dijawab? Karena Tuhan tidak pernah membedakan suku, ras apapun, tidak membedakan karakter atau predikat atau jabatan ataupun keadaan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Jelas di dalam ayat 2. Di dalam ayat 2 itu adalah jawabannya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita simpulkan firman Tuhan ini, ada beberapa kriteria agar doa kita dijawab. Kenapa doanya Kornelius dijawab? Hidup kita harus seperti Kornelius agar doa-doa kita dijawab. Yang pertama dikatakan, ia hidup saleh. Kornelius hidup saleh. Hidup saleh itu apa sih? Hidup saleh adalah hidup yang taat menjalankan agama, ibadah agamanya dengan benar. Jadi setiap saat Kornelius menjalankan ibadahnya dengan benar, itu hidup saleh, taat. Kita semua mengerti tentang taat kan? Taat itu adalah melakukan perintah yang diperintahkan dengan baik dan benar. Hidup kita
harus taat. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, sesuai firman Tuhan katakan, kita harus hidup saleh. Hidup saleh itu adalah hidup yang taat. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan itu artinya apa? Menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa taat? Bagaimana kita bisa melakukan semua itu? Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup saleh adalah hidup yang taat, dan hidup yang taat itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 25. Hiduplah dengan roh, dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa taat. Manusia hidup dari tubuh, jiwa, dan roh. Semua tahu tubuh adalah panca indera, jiwa, akal pikir, akal budi, keinginan, hawa nafsu, roh, hati nurani, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau hidup kita dipimpin oleh jiwa kita, oleh nafsu kita, oleh kehendak kita, maka pastikan bahwa doa kita tidak akan pernah bisa dijawab oleh Tuhan. Karena hanya keinginan kita, seperti yang surat Yakobus katakan tadi, doamu salah. Karena yang berpikir kita, keinginan kita, akal budi kita, bukan Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, beda. Maka roh yang akan berbicara, roh yang akan menuntun kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita nggak akan bisa taat. Orang yang taat pasti hidupnya dipimpin oleh roh, dan dia akan menjauhi segala dosa. Satu contoh yang jelas yang Bapak Ibu semua sudah tahu, sudah mengerti, sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang Rasul Petrus. Bagaimana seorang Rasul Petrus yang begitu dekat dengan gurunya, yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, tiap hari menyaksikan gurunya, menyaksikan Kristus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuat 5 roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 orang, mujizat demi mujizat, tiap hari dia lihat. Tetapi saat Tuhan Yesus ditangkap, saat Tuhan Yesus mau diadili, Petrus menyangkal Yesus. Mengapa? Karena Petrus tidak hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh akal pikirnya, oleh jiwanya, oleh tubuhnya, ketakutan. Beda. Begitu kita baca di Kisah Rasul-Rasul, setelah Rasul Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, begitu sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Petrus tidak takut lagi, walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia disiksa, dia tidak akan takut karena hidupnya dipimpin Roh Kudus. Itulah perbedaannya, hidup yang dipimpin oleh akal pikir dan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Mengapa doanya dijawab? Karena hidupnya dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kita, nafsu kita, kehendak kita. Kehendak manusia dengan kehendak Tuhan beda. Yang benar adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu marilah jauhi dosa, jauhi dosa. Tidak ada satu manusia pun yang kebal dosa. Apapun gelar Anda, apapun titel Anda, apapun status hidup Anda, apapun pangkat jabatan, tidak akan bisa, predikat Anda apapun, tidak kebal dosa. Oleh sebab itu jauhilah dosa, hiduplah saleh, hidup yang taat, hidup yang dipimpin selalu oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh nafsu kita, jiwa kita, bukan dipimpin oleh kedagingan kita, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, doa-doa saudara, doa-doa saya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena faktanya Rasul Petrus sebagai contoh. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 2 tadi, seisi rumahnya takut akan Allah. Yang pertama harus hidup saleh. Yang kedua takut akan Allah. Apa sih takut akan Allah itu? Takut akan Allah itu bukan takut seperti kita melihat hantu, melihat setan, atau kita takut dikejar binatang buas, ketemu harimau, singa, beruang. Tidak seperti itu. Atau kita takut karena ada begal, ada rampok. Tidak. Takut akan Allah itu hidup kita sepenuhnya menghormati, mengagungkan, meninggikan, memuliakan Allah. Dengan cara apa? Dengan kita hidup tulus dan jujur.
Orang yang hidupnya takut akan Allah, itu orang pasti hidupnya tulus dan jujur. Dan orang yang hidupnya tulus dan jujur, pasti dia mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah, menghormati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Sehingga apa? Doa-doanya selalu dijawab. Doa-doanya selalu dijawab oleh Tuhan, karena hidupnya takut akan Allah, memuliakan Tuhan dengan setulus hati, dengan kemampuan, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap akal pikir kita, dengan segenap hati kita. Itulah yang dikatakan takut akan Allah itu. Hidup tulus dan jujur. Satu contoh, hidup tulus dan jujur, hidup yang takut akan Allah itu contohnya semua sudah hafal anak-anak Tuhan. Dari mulai anak sekolah minggu sudah hafal tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf digoda oleh tante Potifar, tapi dia tidak bisa terkena godaan rayuan, padahal tidak ada satu orang pun yang mengerti, tidak ada satu orang pun yang melihat. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan hal yang tercela, hal yang hina, yang dianggap berbuat dosa. Oleh sebab itu, Yusuf mempunyai hati, mempunyai hidup yang takut akan Allah. Dia tahu bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus melihat hidup kita, melihat hidup saudara dan saya 24 jam non-stop, setiap saat melihat. Jadi orang yang takut akan Allah tidak akan berbuat yang tidak benar. Dia hidupnya akan jujur. Sebab takut akan Allah itu betul-betul menghormati Tuhan. Dia tahu bahwa setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, Allah melihat dari sorga. Tidak sedetik pun kita ditinggalkan. Beliau Allah yang Maha Kuasa selalu melihat kita. Mazmur 25 ayat 21 berkata, Mazmur 25 ayat 1 berkata demikian. Mazmur 25 ayat 21 berkata demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Mazmur 25 ayat 21 mengatakan ketulusan dan kejujuran yang bisa menantikan Tuhan, yang bisa berjumpa dengan Tuhan, yang bisa, karena kita dikawal oleh ketulusan dan kejujuran. Makanya kita hidup menghormati Tuhan, kita hidup jujur, kita hidup tulus seperti Yusuf. Dengan godaan apapun oleh tante Potifar, dia tidak goyah, karena dia tahu Allah melihat. Tuhan senantiasa melihat, walaupun tidak ada satu manusia pun yang melihat, tetapi Tuhan tetap melihat. Oleh sebab itu, kalau doa saudara, doa saya mau dijawab, mari kita hidup takut akan Allah, yaitu menghormati, mengagungkan, memuliakan dengan hidup tulus dan jujur. Pasti doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, karena perbuatan kita sehari-hari, tingkah laku kita itu berkaitan dengan doa kita. Karena doa itu akses perjumpaan dengan Tuhan. Kalau perbuatan kita tidak benar, tidak jujur, tidak tulus, walaupun kita berdarah-darah berdoa, menangis-nangis dengan air mata satu ember, doa kita nggak akan pernah dijawab. Karena kehidupan kita tidak pernah tulus, kehidupan kita tidak jujur. Waktu kita ketemu Tuhan, wah kita teriak-teriak, kita nangis, kita wah luar biasa. Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, seolah-olah Tuhan itu seperti satpam gitu. Tapi kehidupan kita sehari-hari tidak menunjukkan. Tetapi bila kita hidupnya tulus dan jujur, Tuhan sudah mengerti. Tuhan Maha tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang hidupnya tulus dan jujur. Pastikan kalau kita hidup tulus dan jujur, doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Pertama, kita hidup saleh. Kita hidup saleh yaitu hidup yang taat kepada Tuhan. Kita hidup taat dengan Tuhan, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita, doa-doa kita dijawab. Yang kedua, hidup takut akan Allah, yaitu hidup tulus dan jujur, sehingga doa-doa kita jawab. Selanjutnya yang ketiga, kita masih di ayat yang kedua, karena jawabannya di ayat yang kedua, di Kisah Rasul 10 ayat 2 semua itu. Setelah takut akan Allah, dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia memberi banyak sedekah. Memberi banyak sedekah. Memberi banyak sedekah konotasinya bukan sekedar hanya masalah materi, bukan sekedar hanya masalah uang, bukan sekedar masalah harta benda,
Tapi memberi itu bisa dengan menolong waktu kita, talenta kita, tenaga kita, pikiran kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita bisa menolong. Ada orang yang mau curhat, ada orang yang mau konseling. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Jangan kalau kita punya talenta, kita bisa bernyanyi, kita bisa main musik, tapi kita nggak mau disuruh pelayan, nggak mau. Karena apa? Nggak ada PK-nya katanya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita mau banyak memberi sedekah, kita harus betul-betul melakukan. Karena banyak memberi sedekah itu adalah perintah Tuhan supaya doa-doa kita dijawab. Banyak menolong itu membuat kita berbuat baik dengan benar. Kenapa saya katakan berbuat baik dengan benar? Banyak menolong itu karena ada orang yang berbuat baik tapi tidak benar. Masa orang berbuat baik tidak ada? Satu contoh, ada seorang dermawan, setiap hari, setiap minggu suka berbagi-bagi uang kepada tetangganya, orang-orang tidak mampu, semua yang dibutuhkan, dikasih sembako, kasih segala macam kebutuhannya. Orang yang teriak pasti ditolong, orang yang membutuhkan dibantu. Semua orang tua itu orang itu baik, dermawan sekali. Suatu ketiga, sekian tahun tiba-tiba ditangkap. Ternyata dia adalah koruptor kelas kakap. Berbuat baik tapi tidak benar. Dia berbuat baik dari hasil yang tidak benar. Kalau berbuat baik dengan benar itu ya berbuat baik yang benar-benar benar gitu loh. Berbuat baik dengan benar itu apa sih? Berani bayar harga, suka menabur. Kalau ada orang minta tolong, minta tumpangan, segala, kita lakukan. Di Alkitab itu banyak sekali contoh yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Waktu aku haus, engkau tidak memberi minum. Waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberi aku baju. Waktu aku di penjara, engkau tidak menengok aku. Sakit, engkau tidak menjenguk aku. Kapan Tuhan? Apabila tidak engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina, berarti tidak engkau lakukan buat aku. Jadi berbuat baik dan benar, menolong seseorang itu tidak dipaksakan harus dengan sesuatu yang wah, tidak. Yang kita bisa lakukan, yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan, pasti kita mempiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tuhan katakan, kalau kamu menolong, memberi minum segelas air aja kepada saudaraku yang hina, aku akan lakukan, aku akan bayar. Tuhan tidak pernah berhutang. Itu sebabnya kenapa sepanjang memberi sedekah, doanya dijawab. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu perbuatan kita terus dan benar. Banyak di antara, mohon maaf, ada di gereja atau dimanapun, wah kenapa kamu nggak mau jadi imam musik, kenapa kamu nggak mau jadi WL? Nggak ada PK-nya katanya. Apakah kita itu berbuat baik itu harus dinilai dengan materi? Ini sebagai anak-anak Tuhan, mari banyak menolong, berbuat baik, banyak memberi sedekah itu apa? Kita sekarang sudah mengerti. Banyak memberi sedekah itu apa? Berani menabur dan membayar harga. Kita tabur yang kita mampu. Kita berani membayar harga yang kita bisa lakukan. Jadi saudara-saudara, bapak ibu yang kekasih, yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar menabur dengan kemampuan kita, menabur dengan kebaikan, menabur dengan talenta kita, menabur dengan harta kita, menabur dengan waktu kita, dan kita berani bayar harga. Jangan kalau disuruh dibangunin Roh Kudus, suruh bangun jam 4 berdoa gak mau. Nanti aja Tuhan jam 5 atau jam 6 Tuhan, saya masih ngantuk. Gak berani bayar harga itu. Bagaimana doanya dijawab? Kalau Roh Kudus bangunin jam 2, bangun jam 2. Doa. Itu bayar harga. Tuhan 24 jam memperhatikan kita. Tuhan 24 jam tidak tidur, tidak istirahat, tidak menolak. Tapi kita kenapa? Tidak berani bayar harga. Baru doa 10 menit sudah capek. Bagaimana doanya dijawab? Orang yang doanya dijawab itu orang yang berani menabur dan bayar harga. Betul-betul sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang terakhir, yang keempat,
senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Senantiasa berdoa kepada Allah itu artinya apa? Tekun berdoa. Tekun berdoa. Tekun berdoa itu apa artinya? Kenapa doa kita dijawab? Karena kita tekun berdoa. Karena kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan. Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu. Tuhan, saya tidak mampu. Kita berdoa, kita tekun siang malam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, sampai Tuhan jawab. Tekun. Kita bicara. Karena aku tidak mampu, aku datang kepada Tuhan, aku berdoa. Itu kali yang dikatakan Yeremia 17:7. Mengandalkan Tuhan itu berkomunikasi dengan Tuhan, menyatakan dengan sepenuh ketidakberdayaan kita. Kita berserah penuh, bukan pasrah. Pasrah itu orang putus asa. Tidak boleh orang Kristen putus asa, tapi berserah penuh, mengandalkan Tuhan, menyatakan bahwa hanya karena Tuhan kita bisa. Tanpa Tuhan nothing. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Hanya dengan Tuhan kita bisa. Hanya dengan Tuhan kita mampu. Ingat, doa yang dijawab ada 4. Hidup saleh, takut akan Tuhan, banyak memberi sedekah, atau istilahnya berani menabur dan bayar harga. Dan yang keempat, senantiasa berdoa atau tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat Tuhan. Biarlah kami belajar hidup saleh, kami akan terus takut akan Engkau, menghormati Engkau Tuhan. Kami terus akan memberi sedekah, yaitu Tuhan, berani menabur dan bayar harga Tuhan. Dan Tuhan, kami akan tekun berdoa dengan sungguh-sungguh hidup mengandalkan Engkau, sehingga doa-doa kami Engkau jawab Tuhan. Kami mengerti Tuhan, firman-Mu tidak akan keluar begitu saja, tapi akan menyampaikan dan akan berhasil sesuai dengan perintah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa, berkati seluruh yang menonton acara ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati apa saja yang Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Pada akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pandanglah dengan iman. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia Allah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan pertolongan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan kekal selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.